Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Jesi Regar, NIM 501573454. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 tentang analisis 2 jurnal mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk jurnal yang pertama yang berakreditasi Cinta, yang pertama yang berjudul Pendidikan dan Kesetaraan Gender. Artikel ini membahas tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, termasuk akses, mutu, relevansi, dan manajemen pendidikan. Kemudian, pengembangan model pembelajaran responsif gender di madrasah menjadi salah satu upaya untuk memutus rantai budaya bias gender sejak dini, melalui materi ajar dan proses belajar mengajar. Kemudian, dalam pendidikan di Indonesia masih terdapat bias gender, di mana peran laki-laki lebih dominan dalam bidang teknologi dan industri, sementara perempuan lebih dipersiapkan untuk peran pembantu. Ketimpangan gender merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara integratif. Kemudian, kesenjangan pendidikan menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap bidang lain. Kemudian metode penelitiannya yaitu library research atau penelitian kepustakaan, menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Kemudian data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten dengan langkah-langkah pengkodean data, klasifikasi data, dan interpretasi data. Kemudian, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, isu-isu kesenjangan gender dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kurangnya partisipasi perempuan dalam pendidikan formal. Kemudian, kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar dan pimpinan, terutama pada jenjang pendidikan lanjutan dan tinggi. Kemudian, perlakuan yang tidak adil terhadap murid perempuan dalam kegiatan pembelajaran dan interaksi di kelas. Kemudian ada kesenjangan gender juga terlihat dari angka partisipasi pendidikan berdasarkan kelompok usia maupun jenjang pendidikan. Kemudian faktor penyebab bias gender dalam pendidikan Islam. Yang pertama, sosial budaya dan ekonomi keluarga yang lebih menganggap pendidikan untuk laki-laki lebih penting. Kemudian, kurangnya kontrol kebijakan pendidikan karena didominasi oleh laki-laki yang kurang memiliki sensitivitas gender. Nilai, sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat yang mempengaruhi keputusan keluarga dalam memilih jurusan yang lebih dianggap cocok untuk perempuan. Berikutnya adalah pendidikan Islam yang hanya memperkuat hafalan tanpa memberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yang pertama yaitu marginalisasi atau proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin. Yang kedua yaitu subordinasi, penomorduaan. Stereotip, pelabelan negatif, beban ganda, double burden, violence atau kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun non-fisik. Adapun faktor penyebab terjadinya ketidakadilan gender, yang pertama yaitu nilai sosial dan budaya patriarki. Kemudian, produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender, pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial. Kemudian kelemahan, kurang percaya diri, tekad, inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasibnya. Dan yang terakhir adalah pemahaman para pemimpin dan pengambil keputusan terhadap makna kesetaraan dan keadilan gender yang belum mendalam. Adapun upaya penanggulangan dampak negatif dari bias gender pendidikan dalam Islam, yang pertama yaitu reinterpretasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bias gender. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal. Pemberdayaan di sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pendidikan politik bagi perempuan agar melek politik. Kemudian pemberdayaan di sektor keterampilan atau skill. Kemudian sosialisasi undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kesimpulannya, yang pertama yaitu pendidikan yang berperspektif gender memegang peranan penting dalam mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi gender. Kemudian, pendekatan yang responsif gender dalam pendidikan mampu memutus mata rantai budaya bias gender sejak dini.
Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum yang mengkombinasikan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan secara setara adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil. Adapun pengalaman mengajar dari jurnal tersebut di sekolah saya, yang pertama yaitu bias gender materi ajar. Bias gender materi ajar ini yang pertama yaitu saya menemukan bahwa buku teks atau materi ajar lainnya digunakan di sekolah yang mengandung bias gender, seperti dengan menggambarkan laki-laki dalam peran yang lebih aktif dan dominan, sementara perempuan dalam peran yang lebih pasif dan domestik. Kemudian yaitu perlakuan yang tidak adil di kelas. Saya menyadari bahwa mereka secara tidak sadar memberikan lebih banyak perhatian atau harapan kepada siswa laki-laki daripada siswa perempuan. Bahwa siswa laki-laki lebih mendominasi diskusi kelas. Itu sering terjadi di kelas saya. Kemudian, pilihan jurusan dan karir. Saya melihat bahwa siswa perempuan cenderung memilih jurusan atau karir yang dianggap lebih cocok untuk perempuan, seperti guru atau perawat. Sementara siswa laki-laki lebih cenderung memilih jurusan atau karir di bidang STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika. Yang terakhir yaitu kurangnya representasi. Kurang representasi di sini, saya menyadari bahwa tidak ada cukup guru atau administrator perempuan di sekolah saya, atau bahwa perempuan tidak terwakili dalam posisi kepemimpinan. Walaupun di sekolah saya kepala sekolahnya perempuan, tetapi lebih didominasi oleh laki-laki. Kemudian langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil bagi semua siswa. Yang pertama yaitu memilih materi ajar yang lebih beragam dan representatif. Kemudian memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa tanpa memandang jenis kelamin. Kemudian mendorong siswa perempuan untuk mengejar minat mereka di bidang STEM. Yang terakhir menjadi panutan bagi siswa perempuan dan menunjukkan bahwa mereka dapat mencapai apa pun yang mereka inginkan. Adapun jawaban soal nomor 2 yaitu dengan judul jurnal Gender Roles Among. Berikut ya. Adapun latar belakangnya, yang pertama yaitu profesi guru di tingkat sekolah dasar didominasi oleh perempuan. Data pada tahun 2019 menunjukkan 87,35% guru SD adalah perempuan. Ketidakseimbangan gender ini dapat berdampak negatif, seperti kurangnya panutan laki-laki bagi siswa laki-laki, penurunan kualitas pendidikan, dan status profesi guru yang kurang tinggi. Kemudian mencapai keseimbangan gender di antara guru penting untuk sistem pendidikan yang responsif gender. Adapun metode penelitiannya, yang pertama yaitu menggunakan desain deskriptif untuk menggambarkan perbedaan berbasis gender di antara guru SD di Cavite, Filipina. Data dikumpulkan dari 262 guru SD melalui kuesioner dan wawancara. Adapun analisis gender dilakukan untuk melihat peran produktif, reproduktif, dan peran di masyarakat. Hasil penelitiannya yang pertama itu data demografis. Sebagian besar guru perempuan berusia 34-40 tahun, lajang, lulusan sarjana dengan jabatan guru 1 dan penghasilan bulanan 20.000 sampai 24.000, serta masa kerja 6 sampai 10 tahun. Sebagian besar guru laki-laki berusia 41 sampai 45 tahun. Adapun peran gender yang pertama yaitu sebagai reproduktif. Ayah dan anak laki-laki lebih sering melakukan kegiatan terkait air dan bahan bakar. Ibu dan ayah sama-sama terlibat dalam kegiatan terkait kesehatan, tetapi beban lebih sering ada di pundak ibu. Kegiatan terkait makanan umumnya dilakukan oleh ibu dan ayah, tetapi kadang-kadang oleh ibu dan anak-anak perempuan. Produktif. Guru laki-laki dan perempuan melakukan semua kegiatan produktif. Namun, guru perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk kegiatan produktif daripada guru laki-laki. Adapun komunitas, ibu lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan komunitas, kecuali dalam asosiasi pemilik rumah. Adapun waktu luang, guru laki-laki dan perempuan menonton TV, bermain dengan gadget pribadi,
membaca buku, mengobrol dengan teman, dan tidur setiap hari. Adapun masalah, kebutuhan, dan kendala, gaji guru yang kurang menjanjikan dibandingkan dengan profesi lain atau di negara lain. Beban kerja yang berat termasuk persiapan materi ajar, mengajar, menilai siswa. Kemudian profesi guru SD membutuhkan keterampilan merawat yang baik, yang lebih sering dimiliki oleh perempuan. Status profesi guru yang kurang dihargai. Adapun kesimpulan dan rekomendasi, SD masih didominasi oleh figur perempuan. Kemudian institusi pendidikan dasar perlu meningkatkan upaya perekrutan guru laki-laki. Perlu adanya implementasi kebijakan yang sensitif gender di dalam kelas dan sekolah. Disarankan adanya seminar tentang penggunaan bahasa yang adil gender. Adapun keterkaitan dengan materi yang terdapat di modul MPDR 5302, yang pertama yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan ini membahas kesetaraan gender dalam konteks pendidikan dasar yang kemungkinan menjadi salah satu topik dalam modul MPDR 5302. Modul tersebut membahas mengapa kesetaraan gender penting dalam pendidikan, bagaimana bias gender dalam memengaruhi siswa dan strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian yang kedua adalah peran guru dalam pendidikan. Artikel ini menyoroti peran guru sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang responsif gender. Modul MPDR 5302 membahas berbagai peran guru dalam pendidikan dasar, termasuk peran mereka dalam membentuk nilai-nilai siswa, mempromosikan kesetaraan, dan mengatasi bias gender. Yang berikutnya adalah kurikulum dan materi ajar. Artikel ini secara implisit menyentuh isu kurikulum dan materi ajar yang mungkin mengandung bias gender. Adapun di modul membahas bagaimana menganalisis kurikulum dan materi ajar untuk mengidentifikasi bias gender, serta bagaimana mengembangkan materi ajar yang lebih inklusif dan representatif. Kemudian pengembangan profesional guru. Artikel ini merekomendasikan seminar tentang penggunaan bahasa yang adil gender. Pada modul membahas pentingnya pengembangan profesi guru dalam isu-isu terkait gender. Yang terakhir yaitu kebijakan pendidikan. Pada artikel menyoroti perlunya kebijakan pendidikan yang mendukung kesetaraan gender dan mengatasi ketidakseimbangan gender di antara guru. Sedangkan pada modul membahas berbagai kebijakan pendidikan yang relevan dengan pendidikan dasar, termasuk kebijakan tentang kesetaraan gender, rekrutmen guru, dan pengembangan profesional. Adapun kesimpulannya dari artikel ini memberikan studi kasus empiris tentang isu kesetaraan gender dalam pendidikan dasar yang dapat digunakan sebagai contoh konkret dalam modul MPDR 5302 untuk mengilustrasikan konsep-konsep teoritis dan strategi praktis. Artikel ini juga dapat memicu diskusi tentang bagaimana mengatasi tantangan kesetaraan gender dalam konteks pendidikan dasar di berbagai negara. Demikian tugas 2 saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.